Ya, ini sama seperti yang tadi ya, RCN Montana ini dulu saya buat juga di sini. eh, Contohnya ya, sama seperti tadi. Anda bisa cek kalau yang dari latitude longitude bisa diinputkan di sini kalau dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk ada degree, menit sama detik, Anda bisa masukkan di sini juga. Ini southern atau northern hemisphere-nya bisa dirubah. Bagian bujur barat, bujur timurnya juga bisa dirubah. Kalau Anda ingin yang sebaliknya, masukkan yang di sini, yang standar UTM-nya. Ini WGS 84, ini defaultnya. Anda bisa pilih yang lain kalau uh, ternyata daerah penelitian Anda tidak menggunakan WGS 84. Ini hanya bisa satu titik ya. Kalau titiknya banyak mungkin harus cari lagi, atau Anda bisa gunakan software. Ini contohnya software yang tadi saya jelaskan juga. Kalau misalkan menggunakan server, kalau Anda sudah punya server itu bisa digunakan. Ya, saya sih berharapnya yang terbaru dari Excel tuh ada juga ya, cuman saya belum pernah pakai. Kalau ada nanti Anda bisa gunakan juga. Nah, kita lanjutkan yang kemarin. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit, mengulang materi yang sudah ada terkait dengan anomali magnetik, terutama untuk studi di kerak bumi ya. Ya, ini saya ambil dari buku teks. Anda bisa cek nanti. Ya, secara umum studi terkait magnetik itu ada sumbu internal medan magnetik, medan geomagnetik yang utamanya terletak di dua bagian. Yang pertama itu kita kenal sebagai medan magnetik utama, dan yang kedua medan magnetik kerak bumi. Medan magnetik utama itu mayoritas anomalinya diduga merupakan sumber medan magnetik pada cairan inti luar sebagai aktivitas magnetohidrodinamik yang kompleks. Jadi di bagian inti di sini. Nah, yang kedua, medan magnetik kerak bumi terutama berasal dari bagian yang relatif dekat. Kalau yang tadi kan relatif dalam dari permukaan. Kalau yang sering kita pelajari itu untuk kegiatan eksplorasi itu berkaitan dengan medan magnetik kerak bumi, yaitu pada bagian yang relatif lebih dekat di kerak bumi. Nah, umumnya ini relatif tipis kalau kita perhatikan penampang irisan dari eh, bumi kita, model bumi kita itu akan relatif tipis dibanding keseluruhan bagian bumi, hanya kecil. Di mana temperatur dekat permukaan itu cenderung berada di bawah temperatur Curie dari mineral magnetik. Jadi itu sebagai sumbernya kita eh, mengetahui kalau seperti magnetit atau titanomagnetit itu akan memberikan sumber anomali magnetik di dekat permukaan. Nah, karena secara umum ada dua bagian itu, maka anomali total yang kita amati, yang kita sudah jelaskan sebelumnya kemarin dari observasi geomagnetik, itu eh, kita perlu eh, melakukan identifikasi dan dalam pengolahan data memperhatikan hal ini. Dalam buku teks mungkin ada dua bagian utama ini yang perlu dikoreksi, yaitu medan magnetik utama, sehingga kita bisa mendapatkan medan magnetik kerak bumi. Kemudian catatan berikutnya, jika sumber medan magnetik pada batas inti mantel dianggap sebagai sumber paling bawah, maka wilayah yang luas antara batas kerak mantel dan batas inti mantel dianggap non-magnetik secara umum. Jadi kalau misalkan ini sebagai sumber magnetiknya, ya dari sini ke sini itu kurang lebih sebagai non-magnetiknya, karena ini juga sifatnya lebih viskos dan atau ya lebih cair begitu ya, dan tidak ada anomali magnetiknya, dan temperaturnya juga panas begitu ya. Nah, perhitungan anomali magnetik kerak bumi secara sederhana adalah dengan mengurangkan medan magnetik utama atau medan magnetik regional ini dari pengukuran observasi medan magnetik total. Jadi dari observasi itu ketika dikoreksi medan utama yang dari sini, nah itu kita berharap mendapatkan anomali yang di permukaan. Nah, untuk
kegiatan praktikum, mungkin kita coba perhatikan beberapa hal seperti ini. Eh, Secara persamaan mungkin delta T ini sebagai anomali magnetik yang kita harapkan, dan T ini adalah dari data observasi, dan minus F ini adalah medan magnetik regional. Ada dua, tetapi dalam praktikum nanti mungkin kita akan kenal anomali lokal kita itu sebagai delta T, koreksi regionalnya itu sebagai medan magnetik utama ini, dan mungkin kita tambahkan koreksi variasi harian untuk melakukan koreksi dari aktivitas di luar bumi. Ya, seperti yang kemarin dijelaskan, itu ada aktivitas matahari, itu juga kita tambahkan untuk variasi harian. Tapi secara umum kalau sumbernya dari dalam bumi, kita berharap ada seperti ini, cukup ringkas begitu ya. Variasi harian itu biasanya relatif kecil, kalaupun tidak ada variasi harian biasanya kita bisa gunakan ini, tapi kalau ada akan lebih baik menurut saya ya. Jadi idealnya memang kita melakukan tahapan koreksi seperti ini. Jadi relatif sederhana dibandingkan gravity. Mungkin sebelum saya lanjut, saya coba baca yang ada di slide ini. Pengamatan dengan magnetometer untuk medan total atau total field sangat umum menjadi pilihan untuk survei magnetik bisa di udara atau airborne, atau bisa di shipborne atau kapal, dan juga land survey atau survei yang biasa di daratan. Nah, ini kita sebut medan total atau total field. Di sini simbolnya. Magnetometer tersebut mengukur besarnya medan magnet total tanpa memperhatikan arah vektornya. Jadi merekam semua yang ada di titik pengamatan. Anomali medan total dihitung dari bacaan magnetometer dengan mengurangi besarnya medan regional yang sesuai, seperti hasil perhitungan model IGRF yang sesuai untuk tempat dan waktu survei. Jadi perlu diperhatikan tempat dan waktu surveinya. Ini disimbolkan seperti ini untuk medan regional atau medan magnetik utama. Jika T besar, vektor ini merupakan medan magnetik total observasi, dan F adalah medan regional pada tempat dan waktu survei yang sama, maka anomali medan total delta T itu seperti ini ya, persamaan tadi. Jadi ini adalah anomalinya. Oke, nah mungkin ini sekilas saja kalau kita mencoba menghubungkan ke materi teori potensial dari medan magnetik induksi ke delta T kita, pendekatannya. Mungkin ini saya lewat saja. Kita kembali ke sini tadi. Tadi kita kenal di buku teks dijelaskan seperti ini, tapi kalau di praktikum mungkin Anda belajar yang ini ya. Ada T observasi dikoreksi dengan T regional dikoreksi variasi harian.